Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Riyanda Siahaan dari jurusan Pendidikan Matematika semester 6, kelompok KKNDR 139, UIN Sumatera Utara. Dengan dosen pembimbing lapangan, Ibu Dr. Anda Hajah Mutiawati MA. Nah, pada video kali ini kita akan mengulas mengenai media pembelajaran peningkat motivasi belajar siswa di masa pandemi COVID-19. Namun, sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share jika bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Seperti yang kita ketahui, bahwa pandemi COVID-19 ini berdampak besar pada beberapa bidang, baik bidang perekonomian, bidang industri, bidang pendidikan, dan bidang-bidang lainnya. Di bidang pendidikan, pandemi COVID-19 ini mengakibatkan seluruh siswa, baik siswa SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa, harus melakukan proses pembelajaran secara dalam jaringan atau daring. Seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan harus dialihkan menjadi online atau daring. Mengapa demikian? Hal itu dilakukan agar memutus rantai penyebaran COVID-19. Karena semakin sering kita melakukan stay at home atau di rumah aja, maka rantai penyebaran COVID-19 ini akan semakin mengecil dan berkurang, sehingga bumi kita akan cepat membaik. Dalam proses pembelajaran online ini, guru dituntut harus lebih kreatif dan inovatif, agar siswa menjadi senang, aktif, dan tidak bosan mengikuti proses pembelajaran walaupun dilakukan secara online atau daring. Begitu juga dengan guru matematika. Guru matematika dituntut harus kreatif dalam memilih metode, model pembelajaran, serta strategi pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran matematika. Apa sih media itu? Media merupakan bentuk komunikasi non-personal yang dapat dijadikan sebagai wadah dari informasi pelajaran yang akan disampaikan kepada anak didik, serta dapat menarik minat serta perhatian sehingga tujuan daripada belajar dapat tercapai dengan baik. Kemudian apa sih fungsi media pembelajaran itu? Ada beberapa fungsi dari media pembelajaran, yaitu yang pertama, membangkitkan motivasi belajar. Kedua, membantu guru dalam menyampaikan konsep. Ketiga, membantu peserta didik dalam memahami konsep. Dan yang keempat, mengaktifkan respon peserta didik. Dalam pembelajaran matematika, media mempunyai peran yang sangat penting agar peserta didik dapat memahami matematika yang abstrak menjadi mudah. Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini, guru tidak bisa menjelaskan materi secara maksimal dengan tatap muka. Oleh karena itu, media pembelajaran yang menarik akan membuat siswa termotivasi belajar walaupun dari rumah aja. Di dalam video kali ini, saya akan menjelaskan berbagai macam media pembelajaran yang dapat digunakan selama proses pembelajaran matematika selama masa pandemi ini. Benda nyata merupakan benda yang memang dapat kita sentuh dan kita amati. Jadi, penggunaan media benda nyata akan sangat membantu dan mempermudah siswa untuk memahami materi matematika yang akan disampaikan. Contohnya seperti ini. Ketika guru matematika akan mengajarkan materi bangun datar kepada siswa kelas 7 SMP, maka guru matematika bisa mengajarkan konsep dari bangun datar tersebut. Setelah itu, guru bisa menyuruh siswa untuk mencari barang-barang di sekitar rumah mereka sendiri dan mengelompokkannya. Misalnya, kertas, foto, dan kaca adalah termasuk persegi panjang. Kemudian, jam dinding termasuk lingkaran. Seperti itu seterusnya. Sehingga semakin banyak anak menggunakan media benda nyata di sekelilingnya, maka mereka akan lebih cepat dalam memahami materi bangun datar. Yang kedua, menggunakan media bola berwarna-warni, uang koin, kartu bridge, dan dadu. Guru dapat menggunakan media uang koin dalam pembelajaran matematika, walaupun pembelajaran dilakukan di rumah aja. Guru dapat memanfaatkan uang koin atau dadu dalam mengajarkan kepada siswa materi peluang. Misalnya, guru meminta peserta didik untuk melambungkan uang koin berulang kali dan menentukan frekuensi relatif
dari percobaan yang mereka lakukan di rumah. Dengan menggunakan media ini, siswa akan lebih cepat dan mudah memahami konsep peluang melalui percobaan pelemparan uang dan manfaat mempelajari ilmu peluang. Yang ketiga, alat peraga. Alat peraga adalah alat yang dipakai untuk memperagakan fakta, konsep, prinsip, atau prosedur tertentu supaya lebih nyata atau konkret. Dalam proses pembelajaran matematika, alat peraga terbagi menjadi dua bentuk, yakni alat non-material dan alat material. Alat non-material contohnya berupa perintah, suruhan, larangan, atau nasihat dalam melakukan sesuatu. Sedangkan alat material contohnya adalah buku, bola, dadu, dan lain sebagainya. Sehingga dengan menggunakan alat peraga ini, siswa akan lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran dan pembelajaran akan lebih mudah dipahami. Di masa pandemi seperti ini, guru matematika bisa menjelaskan materi menggunakan alat peraga, kemudian merekamnya dan membagikan video tersebut kepada siswa-siswanya, agar siswa lebih mudah memahami materi walaupun di rumah belajarnya. Itulah beberapa jenis media pembelajaran yang dapat digunakan selama proses pembelajaran matematika secara daring, agar siswa tidak bosan serta tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran matematika online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.